Siun yang kalap membabi buta menyerang Suho dengan bangku, dan baru berhenti ketika guru wali kelas datang. Semua orang tampak terkejut dengan aksi Siun. Pada malam harinya, Siun didampingi guru wali kelas menemui Yongbin dan ibunya di ruang perawatan sebuah rumah sakit. Ibunya Yongbin menyalahkan Siun yang telah mengakibatkan luka-luka pada putranya. Siun meminta maaf, lalu menceritakan kronologi kejadian tersebut. Dia menyebutkan tindakannya dipicu plester narkoba yang ditempelkan Yongbin di lehernya. Untuk memperkuat ucapannya, dia mengeluarkan narkoba yang dimaksud dari dalam tas Yongbin yang sengaja dibawanya. Hal itu membuat keduanya, baik Yongbin dan ibunya, terdiam 1000 bahasa. Ibu guru wali kelas menawarkan jalan tengah agar keduanya tidak dihukum pihak komite kekerasan sekolah atas kasus ini. Syaratnya 1, Yongbin pindah sekolah. Yongbin jadi makin dendam ketika mendengar syarat yang ditawarkan itu. Dan demi memuluskan aksi balas dendamnya, dia meminta bantuan Seok Dae dan siap membayar berapapun untuk melihat Siun terkaing-kaing. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Beom-suk coba berbasa-basi kepada Siun. Niatnya mau meminta maaf. Tapi dengan tegas, Siun menyatakan takkan memaafkan tindakan pengecut Beom-suk. Begitu keluar gerbang sekolah, Siun melihat gerombolan Yongbin dan Seok Dae sudah menunggunya. Dia sempat meminta mereka semua menyingkir karena menghalangi jalannya. Tapi, Seok Dae langsung mengintimidasi Siun dengan sebuah tamparan. Pada akhirnya, mereka mengajak Siun ke tempat yang lebih sepi karena di tempat tersebut banyak anak SMA Bioksan yang melihat. Meski begitu, semua orang diam saja, kecuali Beom-suk yang memutuskan kembali ke kelas untuk memanggil Suho yang masih tampak goleran di bangku. Dia mengajak Suho membantu Siun. Dengan alasan sudah waktunya kerja sambilan, Suho menolak ide Beom-suk untuk menyelamatkan Siun. Tapi, Suho mendadak berubah pikiran begitu Beom-suk berjanji akan membayarnya. Mereka lalu bergegas mencari keberadaan Siun dari gang ke gang. Di sisi lain, Siun yang telah dikepung para perundung segera melakukan pengamatan terhadap posisi lawan dan benda-benda yang bisa dijadikan senjata. Setelah itu, dia melakukan tindakan taktis sehingga berhasil menjatuhkan semua orang yang mengepungnya. Namun, ketika dia mau kabur, Seok Dae bangkit dan berhasil menjatuhkannya. Yongbin mengambil alih tindakan dengan menginjak-injak Siun, lalu meminta Tae-hun memegangi tangan kanan Siun biar tidak bisa belajar lagi. Beruntung, dikala itu, Suho muncul dan langsung menendang Yongbin untuk menjauhkannya dari Siun. Pertarungan belum terhenti. Seok Dae maju dan mengajak Suho berduel. Sewaktu Suho sibuk dengan Seok Dae, Yongbin mengajak Tae-hun dan Yang Chen untuk mengeroyok Siun. Ketika Siun berhasil dijatuhkan lagi, Yongbin yang kalap mengambil botol dengan niat menghantamkannya ke kepala Siun. Untung saja, Beom-suk datang tepat waktu dan mendorong tubuh Yongbin. Merasa tidak bisa memenangkan perkelahian, Seok Dae memutuskan berhenti dan mengajak adik-adiknya pergi dari TKP. Siun meminta Yongbin dan kedua rekannya untuk berhenti merundungnya. Tanpa Seok Dae, Yongbin bagaikan macam ompong. Dia tak berani menyerang Siun, sehingga membiarkan Siun pergi bersama Suho dan Beom-suk. Ketiganya menuju ke tempat kerja Suho. Beom-suk akan mentraktir mereka. Tapi, sebelum itu, Suho meminta Siun dan Beom-suk membantunya bekerja. Hikmah dari kejadian itu adalah mereka menjadi akrab. Saat itu, Beom-suk coba meminta maaf lagi. Dan Siun menerima permintaan maaf itu.